menjelaskan wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun. Di dalam jamaah itu ada namanya fadilatul jamaah, ada namanya fadilatus syufuf, ada namanya fadilatut taharrum. Sekarang menjelaskan yang pertama, fadilatul jamaah. Bagaimana agar mendapatkan fadilatul jamaah, yaitu pahala 27 derajat. Caranya adalah mengikuti si imam selama imam tersebut belum salam. Artinya si imam belum mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan kum, baru assalam masih boleh. Assalam kemudian kita takbir masih dianggap mengikuti si imam. Yang penting imamnya belum baca kum, baca mimnya itu yang menjadi batasannya. Meskipun si makmum tidak bisa duduk dengan bersama imamnya, artinya imam itu salam setelah makmumnya takbiratul ihram, maka makmum tetap mendapatkan pahala fadilatul jamaah. Kenapa? Karena si imam dan makmum ini bersama-sama, makmumnya masih mendapatkan satu rukun, yaitu takbir tadi. Kemudian apakah pahalanya sama dengan orang yang dari awal? Jawabannya lakinnahu duna fadliman adrakaha kullaha. Pahalanya berbeda. 27 derajat dari orang yang pertama kali dan 20 derajat bagi orang yang akhir, ya tetap beda. Ya nggak tahu ini bedanya seperti apa, tapi tetap beda ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang dari awal berjihad dan orang yang duduk-duduk manis baru dia itu ikut-ikutan dikit-dikit, ya beda, tetap pahalanya tidak sama. Sholat juga sama dengan jihad. Orang yang dari awal jamaah dengan orang yang datang baru-baru ya beda. Entah yang dari awal itu 27 besar-besar, kalau yang baru datang itu kecil-kecil, Allah alam, tapi beda, kualitasnya itu berbeda. Wa man adraka juz'an min awwaliha summa taraqa bi udrin aw kharajal imamu binawi hadatsin hasala lahu fadlul jamaah. Ada sebuah kasus imam dan makmum, makmumnya berjamaah, lalu di tengah-tengah jamaah itu si imam batal, makmum melanjutkan sholat sendiri, atau makmumnya sengaja mufaraqah, berpisah dari imam. Apakah si makmum masih mendapatkan pahala berjamaah? Jawabannya masih dapat fadlul jamaah meskipun dia mufaraqah. Amal jum'atu fala tudraku illa bi rakaatin kama ya'ti. Kalau sholat Jumat, ingin sholat Jumat, ingin 2 rakaat, maka harus minimal 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau sampai itu sholat Jumat kok mek 2 rakaat masbuk, iku kudu menemui si imam minimal posisi rukuk rakaat yang kedua. Kalau sampai si imam posisinya kok berdiri dari rukuk atau imamnya malah udah mau salam, kita baru masuk sholat Jumat, maka hukumnya haram kalau hanya 2 rakaat, tetapi wajib 4 rakaat. Karena minimum sholat Jumat 2 rakaat itu 1 rakaat bersama imam, itu minimum. Kalau begini boleh nggak orang sholat Jumat bersama imam di rakaat pertama, di rakaat kedua dia ingin pipis atau ingin beol, lalu si makmum di rakaat kedua berpisah dari imam, mufaraqah, boleh nggak? Jawabannya boleh. Diteruskan berapa rakaat?
2 rakaat, berarti cuma nambahin 1 lagi. Jadi jamaah di jam Jumat itu wajibnya hanya 1 rakaat, tidak wajib 2. Itu sholat Jumat. Jadi ada orang di rakaat pertama jamaah, kemudian di rakaat kedua sholat Jumat kok dia berpisah sendirian, maka boleh hanya melanjutkan 1 rakaat. Tapi kalau kasusnya tadi mendapatkan si imam di rakaat yang hampir salam, maka wajib melanjutkan 4 rakaat. Ini namanya kasus sholat wala nawa wala sholat. Dia berniat Jumat tapi sholatnya zuhur, dia bersolat zuhur tapi niatnya Jumat. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'il akhir ay yasbiru ila ayusallima summa yuharrimu ma lam yadiq al-waqtu. Ada orang ini baru datang, sementara si imam selesai rukuk yang terakhir. Ini apa yang sebaiknya dilakukan orang-orang tadi? Jawabannya sabar, tunggu si imam salam, lalu mereka membuat jamaah sendiri. Jadi sebaiknya kalau imamnya itu hampir selesai, kita buat jamaah sendiri, tapi nunggu imamnya biar salam dulu. Jangan ikut si imam yang sudah hampir selesai. Itu yang sunnah kayak begitu. Wa kadza liman subiqa bi ba'd shalah wa raja jamaah yudriku ma'hum al-kul. Lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut intidharihim fadilah awal waqti aw waqtul ikhtiyar sawa'un fi dzalika ar-raja wal yakin. Begitu juga ada orang menemui imamnya sudah hampir selesai dan dia berharap ada jamaah yang lain, maka sebaiknya dia menunggu imamnya biar salam. Namun menurut guru kami ini dibatasi jika memang andaikan dia menunggu itu waktu fadilah di awal waktu tidak hilang. Kalau sampai waktu fadilah atau waktu ikhtiar sampai hilang, misalnya zuhur, waktu fadilahnya sampai jam 1, waktu ikhtiarnya sampai jam 2 misalnya, ini selama dia berjamaah yang kedua, di jamaah kedua itu nggak sampai lebih dari jam 2, maka boleh, atau sunnahnya dia menunggu. Tapi kalau dikhawatirkan atau dia nggak ada harapan jamaah yang lain, ya maka ikut aja sama si imam. Sama saja, baik dia ada harapan atau dia yakin ada jamaah yang lain. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrika kutiba ajwa li hadisin. Ada fatwa dari sebagian ulama yang menyampaikan berdasarkan hadis bahwa barang siapa berniat jamaah tapi tidak jadi jamaah, maka hukumnya tetap mendapat pahala karena dia sudah berniat. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin fi hudurihi. Kemudian ada yang kedua namanya fadilatut taharrum, keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah si makmum hadir pada saat imamnya takbiratul ihram, lalu dia segera melaksanakan takbiratul ihram setelah si imam takbir. Jadi imamnya Allahu Akbar, maka makmum segera Allahu Akbar, jangan terlalu lama. Bagaimana jika dia tidak hadir ketika imamnya takbir atau dia tidak segera, maka dia tidak mendapatkan fadilah taharrum. Naam yutafarulahu waswatun khafifatun. Kalau orang makmum itu kok posisinya was-was, Allah Akbar, gak jadi-jadi, maka dimaafkan, gak apa-apa, tetap disebut fadilah taharrum asalkan dia berusaha. Apa sih bedanya was-was khafifah dengan saqilah? Was-was khafifah itu hanya was-was kecil yang tidak selalu ada pada saat jamaah, atau bahasanya itu was-was yang khafiyah,
Kalau waswas yang sakilah atau dohiroh itu waswas yang selalu ada, dia selalu waswas. Kalau orang yang selalu waswas terus, namanya sakilah, maka dia nggak dimaafkan, keterlaluan, nggak ada niat untuk berusaha sembuh, tetap berjuang terus, berusaha biar sembuh. Wa idraku taharrumil imam fadilah mustaqillah. Perlu diketahui, bisa mendapatkan takbiratul ihram pas setelah imam takbir itu adalah keutamaan tersendiri yang sangat luar biasa. Karena Nabi menyuruh. Sebab apa? Inti dari sholat adalah ini, keutamaan ini, bisa bersama dengan imam. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa senantiasa mengejar fadilah taharrum selama 40 hari, maka dia dicap sebagai orang yang terbebas dari api neraka dan tidak termasuk orang munafik. Ya Allah, enak itu. Jadi kalau kita tidak ingin masuk orang golongan munafik, fadilah taharrum kita kejar. Waqila yasulu fadilah taharrum bi idraki ba'dil qiyam. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan fadilah taharrum itu yang penting bisa berdiri bersama dengan imam. Berapapun dan kapanpun, yang penting imam berdiri, kita ikut berdiri meskipun tidak bersamaan dengan imam sehabis takbiratul ihram, enggak apa-apa, yang penting berdirinya bersama dengan imam. Wa yundabu tarkul isra' wa in khafa fawtat taharrum wa kadza al jamaah al aswah illa fil jum'ah. Hukum cepat-cepat saat berjamaah, lari yang kencang, yang sampai bergemuruh di belakang imam hanya gara-gara memburu fadilah taharrum atau memburu jamaah, itu tidak baik. Yang baik itu santai. Jadi santai, berjalannya santai aja, nggak usah terlalu buru-buru, cepet-cepet, apalagi gaduh. Karena ada hadis ya, para sahabat tuh gaduh, kemudian habis sholat Rasul tanya, kalian itu kenapa kok gaduh? Lalu dijawab, kami memburu jamaah ya Rasul. Jangan seperti itu, kalian itu ya berjalan pelan, kalau sudah sampai baru berjamaah, nggak usah seperti itu. Kadang kan ada yang terlalu semangat. Ini untuk selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib lari semampu mungkin agar mendapatkan 1 rakaat bersama imam, karena jamaahnya wajib itu. Kemudian wa yusannu li imamin wa munfarid intidharu dakhil mahall shalah. Apabila ada imam atau orang yang sendirian merasa ada orang yang mau berjamaah dengan dia, maka sebaiknya dia itu menunggu orang tadi. Misalnya imamnya rukuk, lalu merasa ada orang yang ingin jamaah, tapi orang tadi belum takbir, maka dia tunggu ketika rukuk. Rukuknya lama bagaimana kalau dibuat nunggu? Ya nggak apa-apa, sunnah hukumnya, tapi syaratnya satu, orang tadi makmumnya memang benar-benar ingin ikut. Nah, kalau nggak ingin ikut, kok bisa nggak ingin ikut? Ya kan jelas, misalnya dia masuk masjid tapi bawa centong, itu kan tentunya nggak mau jamaah itu. Mungkin di dalam masjid mau bangunin temannya yang tidur atau bagaimana, ya itu jangan ditunggu, itu ditunggu bawa centong mangan dulu. Jadi nggak perlu. Satu, si makmum memang berharap jamaah. Yang kedua, nunggunya ketika rukuk salatnya atau ketika tahiyat awal. Jadi kalau memang dia itu, atau tahiyat akhir ya, kalau dia itu nunggunya ada di i'tidal ya nggak boleh, karena i'tidal rukun yang qasir. Kemudian yang ketiga, syaratnya jangan terlalu lama. Kalau disebut nunggu sampai makmum yang di belakang ini ada yang jatuh, nah ini nggak baik. Yang keempat, syaratnya jangan dibeda-bedakan. Kalau adiknya ditunggu, kalau musuhnya nggak ditunggu, nggak baik. Siapapun yang ditunggu semuanya, nggak, jangan dibeda-bedakan. Kemudian kalau yang ditunggu orang alim gimana? Nggak boleh, harus nggak dibeda-bedakan. Kalau orang alim ya selain alim juga sama, harus ditunggu, sunnahnya ditunggu semua, jangan dibeda-bedakan. Begitu pula disunahkan menunggu di sujud yang kedua agar si muwafiq menyempurnakan Fatihah, yang mana dia dengan menyempurnakan Fatihah itu sampai tertinggal rukun-rukunnya, maka si imam
memaafkan si muafik itu dengan cara menunggu di sujud yang kedua. La kharijun an mahaliyah, tidak disunahkan menunggu ketika si makmum itu masih di luar masjid. Meskipun masjidnya kecil, tapi masih di luar, nggak segera masuk. Ditunggu nggak ngerasa yang ditunggu, masih di luar terus, ya udah tinggal aja. Atau yang kedua, makmum ini memang masuk, tapi biasanya lambat. Jadi biasanya itu dia menunda takbiratul ihram. Jadi enggak kadang ada ya makmum itu kalau imamnya takbiratul ihram itu malah sengaja dia nyantai-nyantai dulu. Kalau makmum imamnya sudah mau Allahu Akbar, dia baru ini kayak semangat gitu. Tapi padahal dari awal kemana aja lu? Kok nggak terlihat, ini baru kayak semangat itu. Maka orang semacam ini jangan ditunggu lah, biarin aja itu. Bahkan sunnahnya jangan ditunggu. Itu sunnah malah, tidak menunggu orang kayak tadi, sunnah hukumnya. Kenapa? Biar dia ini jera. Jadi ketika ada orang yang kayak tadi nunggu imam sampai rukuk, kita langsung cepat, langsung. Biar dia jera. Waduh, kok nggak ketinggalan ya, mana kecepatannya? Karena salah kamu itu. Nggak langsung masuk. Kalau Al-Fawrani yang rumul intidor tawaddud, kata Al-Fawrani, kalau menunggunya itu kok karena dibuat pilih kasih, maka haram. Kalau yang ini ditunggu, kalau yang bos-bos ditunggu, kalau yang orang fakir langsung aja. Nah, itu haram itu. Beda-bedain orang. Wa yusanul imam tahfifus shalah. Bagi imam disunahkan untuk mempercepat sholatnya. Ya tentunya masih melakukan sunnah abad dan sunnah hayat. Yang dimaksud mempercepat ini, dia ya jangan terlalu cepat lah, tapi dia jangan terlalu lama, kecuali makmumnya, jamaahnya itu rela kalau dia berlama-lama. Bagaimana hukumnya lama-lama, terlalu lama-lama? Jawabannya makruh. Karena ada hadis ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu, beliau kalau ngimamin terlalu lama, akhirnya orang-orang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memanggil sahabat Mu'adz dan beliau bersabda, la takun fatanan, wahai Mu'adz, jangan kau itu menjadi tukang fitnah. Mu'adz tanya, ya kok saya dianggap tukang fitnah? Kamu ketika sholat menjadi imam terlalu lama bacaannya, maka para jamaahmu akan mencacimu. Berarti kamu menyebabkan mereka mencacimu, fitnah. Berarti kamu yang menjadi tukang fitnah. Sejak itu Sayyidina Mu'adz gak berani lagi. Itu hukumnya makruh. Beda kalau makmumnya ridho. Kalau makmumnya ridho seperti santri cuma ridho ya. Imamnya mau lama-lama kan nggak apa-apa, sudah terlatih, ya maka nggak masalah. Terlatih apa? Walau ra'a musallin akhirikin khuffafa. Apabila ada orang yang sedang sholat lalu dia melihat ada orang yang terbakar atau tenggelam, ya cepat-cepat sholatnya, jangan terlalu lama, jangan kok biarin mati nggak apa-apa, ya nggak boleh, cepat-cepat. Pertanyaannya wajib nggak? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib hukumnya demi menyelamatkan orang yang dimuliakan atau menyelamatkan harta yang mulia yang tidak haram. Wa man ra'a hayawan muhtaraman yaqsidu dzalim. Apabila ada orang sedang mau sholat lalu dia melihat ada orang yang mengincar seorang lain, ada orang dolim jahat mengincar atau mau memaksa orang lain, maka hukumnya dia wajib menyelamatkan. Sholatnya kalau tertunda gimana? Wajib ditunda atau bahkan wajib dibatalkan kalau memang dia sedang sholat. Kalau dia melihat ada rampok yang mau mengambil harta, ya dia boleh meneruskan sholatnya atau membatalkan. Kalau dia nggak mau, makruh. Kalau nggak mau itu makruh. Wakuria ibtida'un naflin ba'da syuru'il muqim. Apabila sudah mulai iqamat Allahu Akbar, maka makruh melakukan sholat sunnah. Meskipun orang yang iqamat tadi tanpa disetujui imam, imamnya baru sampai di masjid langsung iqamat, maka makruh melakukan sholat sunnah. Kalau imamnya sendiri sholat sunnah ini bagaimana? Ini nggak ada ya. Katakan imamnya sendiri yang nanti dulu sholat sunnah dulu. Ya itu kalau melihat takbir dia makruh juga. Kalau udah diiqamatin mestinya kan langsung sholat. Ya sebaiknya nunggu izin imam dulu lah ya. Biasanya kan apa dulu tuh tepuk tangan atau
misalnya takbir atau menyuruh kemana. Fa'ingkana fihi atammahu, bagaimana kalau dia terlanjur sudah sholat sunnah, ya udah selesaikan aja sholat sunnahnya. Kalau memang jika disempurnakan dia tidak takut kehilangan jamaah, kalau dia takut kehilangan sebaiknya diputus sholatnya, lalu dia memulai jamaah ini. Kalau memang dia tidak ada harapan ada jamaah lain, kalau dia ada harapan jamaah lain ya udah nunggu jamaah yang lain aja. Waktu dulu rakaatun limasbukin adrokal imam rokian bi amroini. Kemudian yang nomor 3 ada namanya idrokur rokaat. Jadi tadi fadilatul jamaah, fadilatul taharum. Yang ketiga idrokur rokaat. Idrokur rokaat ini artinya mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Caranya bagaimana? Caranya ada 2. Pertama, dia harus takbiratul ihram, 2 kali takbirnya. 1 untuk takbiratul ihram, 2 untuk niat turun dia untuk rukuk, yang kedua untuk rukuk. Jadi yang pertama untuk takbiratul ihram masuk sholat, yang kedua untuk rukuk. Kalau takbirnya cuma 1, niatnya 2, miras ya untuk rukuk ya untuk takbiratul ihram, maka hukumnya tidak sah menurut Syekh Jalaluddin Al-Malibari. Namun ada khilaf itu yang mengatakan hukumnya kalau tidak ada 2 niatnya itu adalah khilaf. Ada yang bilang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau di sini niatnya kok 2, ya untuk takbiratul ihram, ya untuk rukuk, maka tidak sah. Yang pertama, kalau memang ingin dapat 1 rakaat takbiratul ihram pada saat apa? Yaitu berdiri sambil takbiratul ihram dengan syarat si imam posisinya masih rukuk, minimal masih rukuk. Dan makmum tadi takbirnya jangan sambil rukuk, tapi harus tegak. Kalau dia itu sambil rukuk sampai ke batasan minimum rukuk, maka tidak sah takbirnya. Jadi Allahu Akbar. Kalau dia itu takbirnya sambil rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil sampai ke batasan minimum rukuk, maka takbirnya tidak sah. Minimal kalau ingin sah jangan sampai ke batasan rukuk. Allahu Akbar masih sah dalam posisi berkumpul, tapi jangan sampai ke batasan rukuk. Kalau sampai ke Allahu Akbar ke batasan rukuk, maka tidak sah takbirnya. Kalau takbirnya tidak sah, maka tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Sholatnya aja batal kok. Lah kalau orangnya bodoh gimana? Ya kalau bodoh sholatnya nggak batal, tetapi jadi sholat sunnah. Dikhilafi malau nawa ar-ruku' wahdahu li khuluwiya anit taharrum. Kalau niatnya itu hanya untuk takbir rukuk, maka sholatnya tidak sah karena tidak ada niat takbiratul ihram. Kalau rukuk dan takbiratul ihram tidak sah karena membarengkan niat sunnah dan niat fardu. Kalau dia nggak ada niat gimana? Yang penting takbir, tambah nggak sah lagi. Kenapa? Karena membingungkan, ini sebenarnya mulai sholat atau turun ini untuk rukuk ini. Jadi pokoknya niat taharum harus wajib itu, agar bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kalau dia nggak takbir, dia tambah malah nggak sholat. Yang kedua sekarang syaratnya, wa fi idraki ruku'in mahsubin lil imam. Yang nomor 2 adalah dia masih mendapatkan rukuknya imam, tapi rukuk yang terhitung. Di mana rukuk ini dalam keadaan sempurna dan yakin. Artinya jika ada seorang makmum ceroboh, dia nggak mau takbiratul ihram kecuali si imam sudah rukuk. Lalu si imam ketika dia mau rukuk, imamnya sudah iktidal. Ini bagaimana? Ya maka nggak dianggap 1 rakaat, dia kurang, 1 rakaatnya kurang, wajib menambal nanti. Kemudian tadi kan katanya rukuk yang terhitung. Kalau rukuknya nggak terhitung bagaimana? Ya tidak sah. 1 rakaatnya tidak cukup, nanti wajib untuk menambah 1 rakaat lagi. Apa sih rukuk yang tidak terhitung? Rukuk yang tidak terhitung itu rukuknya orang yang ternyata imamnya hadas, atau rukuk di rakaat yang nomor 5. Berarti imamnya berdiri nomor 5, kemudian para jamaah duduk, lah dia malah alhamdulillah imam masih berdiri, ikut akhirnya dia ikut. Ya nggak dianggap itu, nggak boleh.
Karena apa? Itu tambahan nomor 5 itu. Nah, tapi kan imam yakin nomor 4. Ya akhirnya kan dia tahu di melihat jamaahnya. Oh ternyata nomor 4 bagi masbuk mengikut saya maka batal semua. Tidak sah. Jadi jangan rakaat yang nomor 5. Kalau nomor 6, 5 aja nggak boleh, apalagi nomor 6. Tapi tidak boleh. Wa qala al-Zarkasi fi qawaidi wa naqalahu al-alama Abu Sa'ud Ibnu Dhairah fi khasyatil minhaj. Annahu yustaratu aidan ayakunal imam ahlan li tahammul. Kata Az-Zarkasi meriwayatkan dalam qawaidnya yang disampaikan pula oleh Ibnu Dhairah dalam Hasyiah Minhaj mengatakan di samping harus terhitung rukuknya imam, itu posisinya imam harus statusnya orang yang layak untuk menanggung masbuk. Artinya jika imamnya anak kecil yang belum balik itu kan nggak layak menanggung, maka si makmum masbuk tidak bisa mendapat 1 rakaat karena si anak kecil belum layak untuk menanggung sholatnya masbuk. Jadi jamaah jangan dengan anak kecil. Kalau masbuk nanti nggak mencukupi, harus nambah 1 rakaat lagi. Kemudian syaratnya rukuknya harus sempurna, artinya benar-benar tumakninah sebelum imamnya berdiri dari minimum rukuk. Jadi biasanya ini yang tidak diperhatikan oleh santri. Biasanya itu kalau jamaah yang penting ketika dia udah takbir, entah itu imamnya berdiri atau enggak, dia enggak mau menambah 1 rakaat. Ini salah ini. Jadi kalau ingin mendapat 1 rakaat, Allahu Akbar, posisi imam masih ruku, kemudian dia langsung segera ruku. Jangan baca bismillah, jangan baca Fatihah, apalagi Al-Imran. Marah itu. Langsung dia ruku, Allahu Akbar untuk ruku. Posisi dia ruku harus mantap, benar-benar ruku, dan posisinya tumakninah. Sudah tumakninah dan imam masih dalam keadaan ruku, maka disunahkan imam ketika ruku agak lama. Takut nanti kalau ada orang masbuk datang, posisinya dia mendapat 1 rakaat. Karena kalau dia itu nggak dapat 1 rakaat kok nggak mau nambah, batal sholatnya, nggak dianggap. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, posisi imam masih ruku, dia masih ikut dengan imam dalam keadaan tumakninah dan yakin. Kalau dia posisinya kok ragu-ragu, tadi saya bersama imam, rukuknya sempurna enggak, tumakninah enggak, maka wajib menambah 1 rakaat dan nanti sujud sahwi. Jadi posisinya harus benar-benar yakin, yaitu mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imamnya. Itu wajib semacam itu. Kemudian jika dia itu yakin belum tumakninah atau dia ragu-ragu tumakninah apa belum ya, maka tidak mendapat 1 rakaat. Dia sujud sahwi enggak? Ya, sebaiknya orang yang ragu-ragu tadi sujud sahwi. Kenapa? Karena kan dia ragu-ragunya kan setelah imam sholat. Jadi imam keluar dia ragu-ragu. Tadi saya salam enggak ya? Tadi saya tumakninah enggak ya? Dia kan ragu-ragu. Maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian wa yukabbiru lidban masbukun ing taqala ma'ahu lintiqalihi. Makmum masbuk itu sebaiknya takbir intikal bersama dengan imam. Artinya apabila ada makmum masbuk mendapati si imam sedang i'tidal, maka dia takbir untuk turun sujud. Jadi imamnya i'tidal, masbuk ikut aja, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar sujud, masbuk ikut Allahu Akbar sujud. Jadi ada takbir intikalnya. Asalkan bukan sujudnya sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ikut aja, nggak usah baca takbir. Kemudian wa yuwafiquhu deban fi dzikri ma adrakahu min tahmidin. Si makmum masbuk mengikuti imam dalam zikir, tasbih, tahmid, tahiyat, doa. Jadi ketika si imam posisinya duduk yang antara 2 sujud, langsung dia ikut duduk, langsung baca doa Rabbighfirli warhamni warzuqni. Jadi semuanya itu dibaca. Kalau imamnya baca sholawat al-al, ikut aja. Yang penting imamnya seperti apa, dia ikutin aja. Meskipun posisi si makmum baru tahiyat awal. Mestinya tahiyat awal kan nggak sunnah baca al, tapi kalau imamnya baca ya makmum baca aja. Wa yukabbiru masbukun lil qiyam ba'da salamaihi. Kalau si makmum masbuk tadi ingin berdiri setelah imamnya salam, maka dia baca takbir. Kalau memang itu adalah tempat duduk dia, andaikan dia sendirian. Misalnya gimana? Imamnya itu rakaat nomor 3 di sholat yang 4 rakaat, atau rakaat yang kedua di sholat maghrib. Kemudian
si imam ini duduk tahiyat lalu berdiri, atau si imamnya ini posisinya adalah salam, maka si masbuk disunahkan untuk takbir ketika dia berdiri. Misal imam di rakaat yang kedua sholat maghrib, kemudian masbuk datang, Allahu Akbar, imam tahiyat awal, masbuk ikut tahiyat awal, imam berdiri tahiyat awal membaca takbir, masbuk ikut berdiri membaca takbir, Allahu Akbar, imam tahiyat akhir, masbuk ikut tahiyat akhir tapi posisi dia duduk untuk tahiyat awal, imam salam. Nah pertanyaannya, masbuk ini baca takbir tidak ketika berdiri? Maka jawabannya sunnah baca takbir. Kenapa? Karena posisinya si masbuk memang benar-benar tahiyat untuk dirinya, ya tahiyat awal kan nomor 2 bagi dia, maka dia ketika berdiri disunahkan takbir. Beda halnya kalau si masbuk mendapati imam rakaat nomor 3 di sholat maghrib, maka ketika imamnya tahiyat akhir, si masbuk sebenarnya nggak boleh duduk karena posisinya belum tahiyat awal, masih baru dapat 1 rakaat. Mestinya si masbuk habis sujud adalah langsung berdiri, namun karena si imamnya dalam posisi tahiyat akhir, dia menghargai, akhirnya wajib untuk ikut imam, yaitu berduduk untuk tahiyat awal, untuk tahiyat akhir. Si imamnya tahiyat akhir, dia ikut duduk. Nah karena statusnya hanya mengikuti si imam, tidak tempat duduk asli dia, maka ketika imam assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung bangun, jangan takbir. Nggak sunnah itu kalau dilakukan malah makruh. Jadi dia langsung berdiri aja, karena bukan posisi tempat duduk dia. Beda kalau yang kasus pertama, dia adalah rakaat yang kedua, sehingga posisi dia yang tahiyat awal, ketika berdiri Allahu Akbar, karena posisi dia untuk melakukan takbir. Ini kadang-kadang sulit dibedakan. Kebanyakan tuh yang penting ketika berdiri ya langsung takbir. Itu enggak begitu, lihat dulu posisinya untuk duduk dia atau enggak. Jadi gitu. Agak sulit ngaji biar paham. Ngaji. Kemudian di antara lagi adalah wa yarfa'u yadayhi taba'an li imamihi al-qa'im min tasyahhudihil awal. Sekarang membahas ngangkat tangan. Ini bagaimana? Ngangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, ini sunnah apa enggak? Jawabannya ikut imam. Kalau imamnya takbir ngangkat tangan. Takbir ngangkat tangan itu sehabis melakukan tahiyat awal. Kalau di rakaat yang pertama tidak disunahkan ngangkat tangan, meskipun duduk istirohah. Jadi ketika duduk istirohah, Allahu Akbar, nggak usah ngangkat tangan. Ngangkat tangan tuh khusus ketika ada duduknya yang asli. Jadi tahiyat awal Allahu Akbar. Kalau tahiyat awal ada ngangkat tangannya. Nah ini masbuk statusnya, meskipun dia belum saatnya tahiyat awal, dia baru mendapat 1 rakaat bersama imam. Tapi ketika imamnya ini sudah ngangkat tangan, dia langsung ikut ngangkat tangan. Pokok masbuk statusnya ikut imam aja. Masalah ngangkat tangan ikut kepada si imamnya. Nah kalau si masbuk tadi tidak disunahkan takbir karena belum tempat duduknya, gimana? Ya nggak usah ngangkat tangan. Sedangkan kalau tadi disunahkan untuk takbir karena memang tempat duduknya yang kasus yang kedua tadi, maka disunahkan untuk angkat tangan. Jadi masbuk statusnya mengikuti si imam. Kemudian wa yusannu Allah yakuma illa ba'da taslimatayil imam. Sebaiknya si masbuk itu menunggu salamnya imam yang nomor 2. Jangan salam pertama malah sudah berdiri, apalagi imamnya belum salam malah berdiri. Itu nggak boleh. Nunggu dulu imamnya selesai salam yang kedua. Kalau salam pertama berdiri boleh, tapi nggak sunnah. Sunnahnya nunggu dulu. Sama dengan jamaah, sebaiknya itu kalau salam nunggu imam yang kedua. Tapi kadang ada itu imam itu nggak mau yang kedua cepet atau nggak mau dibaca keras. Itu saya pernah nunggu itu, assalamualaikum warahmatullah, tak tunggu ini saya sudah mau salam tapi kok imamnya nggak baca yang kedua. Ternyata itu dia masih baca tapi pelan, yang baca tapi pelan, nggak dengar yang dari belakang. Itu nggak begitu, imam tetap sunnah bacanya keras, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi si makmum yang di belakang itu biar dia menunggu salam imam yang nomor 2. Wa haruma muksun ba'da taslimataihi ilam yakun mahalla julusihi. Posisi si masbuk apabila
dia itu imamnya sudah salam yang nomor 2, maka masbuk wajib langsung berdiri. Kalau dia nggak langsung berdiri, batal sholatnya, haram, langsung wajib. Batasannya berapa? Sama dengan kemarin, yaitu kadar minimal tahiyatullah. Jadi kalau dia itu duduk saja setelah imam salam, maka dibatasi. Tahiyatullah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli Muhammad, langsung berdiri. Kalau melebihi batas itu maka batal sholatnya si masbuk, karena dia nggak ada alasan untuk tetap duduk setelah imamnya melakukan 2 salam. Sekarang pertanyaannya, kalau memang dia itu tempatnya sujud, tempatnya duduk bagaimana? Artinya ketika si imam salam, dia ini mendapat 2 rakaat dan dia memang layak untuk tahiyat awal, maka jawabannya nggak apa-apa kalau dilama-lamakan. Untuk sekira baca tahiyat, nggak apa-apa. Diselesaikan dulu baca tahiyatnya, lama-lama nggak apa-apa, karena memang itu adalah tempat untuk dia melakukan duduk. Jadi gitu. Maka diperhatikan, masbuk ini kalau bisa langsung saja, nggak usah terlalu lama-lama menunggu duduknya. Kemudian walayakumu qabla salamil imam. Masbuk ini jangan berdiri sebelum imam salam. Imam belum salam kok berdiri, hukumnya tidak boleh. Kalau masih dia sengaja tanpa ada niat mufarokoh, batal sholatnya. Kalau ada mufarokoh ya boleh-boleh saja. Maksudnya mufarokoh ini apa? Maksudnya itu dia mufarokoh memisahkan diri saat duduk. Jadi pas duduk tadi tahiyat, dia ini memisahkan diri. Fa in saha au jahila lam yuqtat bi jami'i ma atabi hatta yadris sumayakum ba'da salamil imam. Kalau dia lupa bagaimana? Tiba-tiba dia berdiri gitu aja. Dia lupa kalau dia ini sebenarnya sebagai makmum. Bagaimana ini? Maka seluruh yang dia lakukan tidak dianggap. Artinya Fatihahnya dia nggak dianggap, ta'awudnya nggak dianggap, iftitahnya baca surahnya nggak dianggap, tapi dia duduk dulu kemudian baru berdiri setelah imam salam. Sedangkan kalau dia tahu tapi masih nggak mau duduk, maka sholatnya batal, karena masbuk kalau mau berdiri harus menunggu imamnya salam. Wabihi faroko man koma an imamihi fit tasyahud awal amidan fa innahu yuqtadu bi qiraati qabla qiyamil imam li annahu la yalzamuhul audu ilaihi. Permasalahan masbuk yang haram untuk berdiri ketika imamnya belum melakukan salam ini berbeda dengan makmum yang sengaja berdiri ketika imamnya melakukan tahiyat awal. Jadi ketika ada imam melakukan tahiyat awal, si makmum nggak wajib untuk ikut tahiyat awal, karena tahiyat awal itu termasuk sunnah yang wajib untuk mutabaah tarkan la fi'lan. Kalau imamnya itu meninggalkan, ya si makmum jangan berduduk tahiyat awal. Tapi kalau imamnya melakukan, si makmum tidak wajib, dia hanya wajib mengikuti tarkan la fi'lan. Kalau imamnya meninggalkan, wajib mengikuti meninggalkan. Kalau imamnya melakukan, tidak wajib ikut melakukan. Nah, ketika si imam melakukan tahiyat awal, makmum boleh langsung berdiri. Ketika makmum berdiri, maka dia nggak wajib untuk kembali duduk melakukan tahiyat awal bersama dengan imam. Karena si makmum tidak wajib kembali, maka si makmum ini dianggap baca Fatihahnya, dianggap baca surahnya, dianggap ta'awudnya, dianggap berdirinya, nggak wajib langsung kembali. Beda dengan si masbuk. Kalau masbuk kok berdiri sebelum imamnya salam, tidak dianggap. Itu perbedaannya di situ. Sehingga ada perbedaan antara si makmum masbuk dan orang yang berdiri saat imamnya tahiyat awal. Selesai, sekarang bicarakan syarat-syarat berjamaah. Wa syuritul qudwatin syurutun minha niyatuk tidain au jamaah. Syarat pertama jamaah adalah niat. Karena ada hadis bahwa sesungguhnya amal itu diterima karena ada niatnya. Niatnya bisa niat jamaah, niat bermakmum, niat sholat bersama imam, niat saya jadi makmum, itu sama ya. Jangan sampai kok jenengan yang jadi imam atau ya saya yang jadi makmum, itu sama aja itu. Kemudian niat ini sama, yaitu wajib dilakukan bersama dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar ada niat berjamaah. Kalau nggak bersamaan bagaimana? Maka tidak sah sholat Jumatnya, tidak sah jamaahnya. Jamaah itu kalau mau dianggap dari pertama, ya ketika
niat takbir itu bersama takbir. Kalau enggak dari pertama lah. Jumat itu wajib jamaah, maka dari awal kudu ono niatnya jamaah, itu dari awal sholat Jumat. Kalau yang selain Jumat ya sah sholatnya, tetapi kurang mendapat dari pahala awal tadi. Kalau taroka hadiniya au syakafiyah wa taba'a musallian fi fi'lin ka'an hawalir ruku'i mutabi'an lahu au fi salamin bi an qasadu dzalik min ghairi qat'ida'in bi wa tala urfan intidharuhu lahu batalat sholatu. Apabila ada orang yang mengikuti si imam, tidak ada niat berjamaah dengan imam, tapi dia mengikuti gerak-geriknya si imam. Imam rukuk, dia rukuk, imam sujud, dia sujud, imamnya tidak ada niat untuk menyambungkan sholatnya dengan si imam. Dan menurut uruf, kebiasaan orang mengatakan itu adalah lama hal semacam itu dan anggap mengikuti, maka batal sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Kalau dalam alasan kitab lain, Bujairul Khatib mengalasi karena dia menyambungkan sholatnya dengan orang lain biwairi niyatil irtibat, dan tanpa dengan niat menyambung. Menyambungan tapi nggak ada niatnya, itu kan sama dengan bohong. Tapi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bab jamaah mengatakan kalau memang dia itu nggak ada niat, tapi niatnya hanya sekedar ittifaq, hanya sekedar untuk macem-maceman kok. Misalnya ya ada kasus ini, imamnya itu menurut dia nggak orang baik misalnya, tetapi kalau dia nggak jamaah takut akan menjadi fitnah di masyarakat. Ya sudah, dia mufaroqah tapi masih mengikuti gerak-geriknya sholatnya si imam. Jadi dia ini niatnya sholat sendiri, nggak niat menunggu imam, nggak niat untuk menyambung sholatnya, tapi dia sholat sendiri hanya saja diperlama agar iramanya sama dengan sholatnya imam. Kalau seperti itu tidak batal sholatnya. Itu biasanya teknik-teknik bagi orang-orang yang nggak ingin berjamaah tapi terlihat jamaah. Entah itu bagi malaikat dianggap munafik apa enggak ya. Kalau niatnya baik sih ya insya Allah baik, insya Allah ya. Wa niyatu imamatin au jamaah. Imam itu ketika niat menjadi imam atau niat berjamaah hukumnya sunnah untuk selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ya hukumnya wajib. Kenapa sih kok disunahkan? Jawabannya agar mendapat pahala berjamaah dan agar keluar dari perkhilafan ulama yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan jamaah hukumnya fardhu ain. Nah ini kita menghormatilah ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan jamaah fardhu ain. Maka ya udah kita ikuti aja. Ada nggak yang bilang ulama itu bahwa jamaah haram? Ada. Siapa? Orang Khawarij. Dalam kitab Qawafilut Tho'ah fi Bayani Jamaah itu mengatakan bahwa menurut orang-orang Khawarij jamaah itu haram. Kenapa? Karena bagi orang Khawarij selain dirinya, selain madhabnya itu semua adalah orang fasik. Nah jamaah adalah orang fasik kan haram. Jadi menurut orang-orang Khawarij bahwa ashabul kabair, orang yang melakukan dosa besar itu kafirun, orang kafir. Nah, jamaah dengan orang kafir kan nggak sah, sehingga hukumnya haram. Itu ada itu ya jamaah haram itu ya. Masya Allah, sampai seperti itu gitu ya. Ya kayak kita aja lah, ya misalnya belum bisa jamaah ya minimal jangan sampai bilang haram gitu ya. Ya malah lagi males gitu aja. Wa ilam yakun khalfahu ahadun. Bagaimana ini kalau di belakang imam gak ada orang sama sekali ini, tapi dia yakin nanti akan datang, maka jawabannya niat jamaah aja. Sholli fardhu dzuri jamaah atau imaman lillahi ta'ala. Belum ada makmumnya karena dia berharap nanti di belakang ada orang. Ada orang. Nih, bagaimana kalau sampai selesai nggak ada orangnya? Ya nggak apa-apa, udah jadi pahala. Nggak apa-apa. Bahkan keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain dan kitab Syarah Tausyih ala Bani Qasim mengatakan bahwa Imam Qofal menyebut orang kalau sholat sendirian sebaiknya jadi imam niatnya. Kenapa? Karena bangsa jin nanti jamaah dengan dia. Jadi kita menghormati bangsa jin yang ingin jamaah. Di samping itu para malaikat suka dengan orang sholat. Dan kita nyiamin mereka, nyiamin jamaah jin. Tapi nggak usah disebut imaman lil jinni wal malaikati wan nasi ajmain, ya nggak usah. Ya cukup dia imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu konon katanya semacam itu. Tapi kalau di sini ada harapan. Bahkan kalau kita tadi sebutkan itu meskipun dia nggak ada harapan. Maksudnya gimana? Ya seorang santri yang biasanya dia nggak jadikan imam, misalnya baru kelas 1 muhadharah misalnya, itu kan
Dia kesulitan kalau jadikan imam karena memang nggak pernah jadi imam. Maka ketika dia sholat sendirian, kata tadi yang takbir tadi tetap disunahkan untuk niat jadi imam. Karena tadi meskipun kita itu bodoh di hadapan para jin, itu kita alim. Kenapa? Karena punya kitab kita. Mereka nggak punya. Mereka itu kalau ngaji nggak mau baca kitab, tapi mendengarkan. Maka orang yang ngaji cuman modal kuping tok, jenenge bangsa jin. Kemudian fa'ilam yanwi walau li adami ilmi bil muqtadin hasolahum al-fadlu duna. Bagaimana kalau si imam nggak mau niat jamaah, yang niat jamaah ini cuman makmum, maka jawabannya makmum yang dapat pahala, imamnya ya enggak. Nah kalau imamnya niatnya di tengah-tengah jamaah, ya udah dapatlah pahalanya ketika mulai niat itu. Nah kalau Jumat wajib hukumnya niat bersama dengan takbiratul ihram meskipun imam, karena Jumat itu wajib berjamaah. Wa minha adamu taqaddumin fil makan yaqinan ala imamin bi akibin. Syaratnya lagi jamaah adalah jangan sampai tengkuk kita ini mendahului tengkuknya si imam itu didahului oleh jari jemarinya si makmum. Jari jemarinya si makmum. Jadi yang dipertimbangkan adalah tungkaknya imam. Kemudian kalau makmum itu jari jemarinya. Jadi jari jemarinya si makmum jangan sampai mendahului tengkuknya si tengkuk siapa? Tunggak tumit, tumitnya si imam jangan sampai mendahului. Meskipun posisinya si jari jemarinya si imam itu sangat kecil sekali, meskipun jari jemarinya si makmum, jari jemarinya si makmum itu sampai mendahului imam. Jadi saya ulangi ya, imam itu tumitnya dan tumitnya si makmum, nah, dipertimbangkan tumit sama tumit. Tumitnya si imam dan tumitnya si makmum ini harus jangan sampai mendahului miliknya si imam. Jadi tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya si imam, meskipun jari jemarinya itu lebih panjang yang miliknya makmum. Jadi misalnya imamnya anak kecil, kakinya itu cuma 2 cm, cuma kecil itu. Nah terus si makmum orang besar, kakinya sampai 1 meter. Maka yang dipertimbangkan tumitnya, meskipun jumlahnya sampai 1 meter, tapi yang penting tumitnya ini ada di belakangnya si imam, maka hukumnya sah. Kalau persis sama gimana? Makruh kalau sama. Jadi kalau sama persis makruh. Yang tidak boleh itu mendahului. Amma syaku fitakadum fala yu'asir. Kalau dia ragu-ragu ini mendahului enggak ya? Ya enggak apa-apa, enggak bermasalah. Kalau sama persis makruh. Enggak apa-apa tapi makruh. Wa nudiba wuqufu dzakarin. Sekarang menerangkan tentang fadilatus shaf, keutamaan shaf. Bagaimana cara membuat shaf yang baik? Cara membuat shaf yang baik, jika makmumnya adalah laki-laki, maka sebaiknya berdiri di sebelah kanannya imam. Kalau si makmum enggak mau, maka dirubah. Misalnya ini posisinya si makmum yang baik ada di belakang. Di belakang agak maju berdekatan dengan si imam. Yang penting antara jemari si makmum dan tumitnya si imam ini masih ada jejak atau renggangnya, tapi dikit aja. Nah, posisinya yang baik makmum di sebelah kanan. Bagaimana kalau makmumnya di sebelah kiri? Nah, sebelah kiri, maka sunnahnya mengalihkan si makmum, mengalihkan si makmum ditarik untuk menuju ke sebelah kanan. Nah ini ya. Atau imamnya yang pindah posisi di agak sini, posisi si makmum ada di sebelah kiri. Nah, maka si imam yang pindah agar si makmum ada di sebelah kanan. Jadi yang baik makmum itu di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri.
Kalau dalam kitab lain dijelaskan itu selama posisi tempatnya tidak dimodif seperti itu. Tapi kalau modifnya itu imam yang sebelah kanan sementara makmum sebelah kiri, ya gimana lagi? Lalu sempit misalnya, ya sudah. Kemudian kalau wanita bagaimana? Kalau wanita jangan di samping kanan, tapi di belakang, agak jauh dari imam. Jangan di sebelah kanan. Jangan sebelah kanan, bahaya senggol. Sebelah yang belakang aja. Ya baik. Kemudian fa'in ja'a dzakarun akhar, apabila ada dzakar lain yang datang, maksudnya laki-laki di sini. Jadi ada dua orang, maka caranya adalah si laki-laki lain tadi di sebelah kiri, kemudian dia mundur ke belakang. Dua orang. Satu datang dari sebelah kanan. Satu datang dari sebelah kanan. Ini sudah posisi sudah takbir dulu. Nah, baru datang yang kedua, dia langsung ke sebelah kiri. Langsung ke sebelah kiri. Takbir. Takbir. Wow. Maka setelah dia takbir, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, makmumnya yang mundur ke belakang. Ya, langsung hebat ke belakang. Atau pilihan yang kedua, kan dalam kitab Majmu' Al-Syafil Muhadzab, imamnya yang maju. Maju, makmum langsung menggabungkan diri. Nah, yang maju yang merapat yang sebelah kiri tadi, jadi kirinya langsung ke belakang, kirinya langsung ke samping kanan, jadi gitu. Jangan kok yang dua-duanya malah kayak pindah upin. Jadi gitu ya, diperhatikan yang baik gitu. Caranya adalah demikian, paham? Kemudian jika posisinya ini ada orang banyak bagaimana? Kalau ada orang banyak, ya maka semuanya langsung baris rapi di belakang imam. Belakang tepat langsung ke kanan, jangan belakang tapi ke kiri. Maka sering saya komentarin, teman-teman santri itu biasanya kalau jamaah kanan nggak mau di situ, tapi kiri dulu. Ya mungkin karena takut ya sebelah kanan nanti dewan mas saya yang telat-telat juga atau asatid, sehingga dia malu atau malu-maluin karena kemaluannya besar, sehingga dia memilih yang sebelah kiri. Tapi nggak pas, menurut fikih itu nggak pas. Tetap bagaimanapun juga alasannya, di belakang imam tepat langsung menuju ke arah kanan. Kalau sudah penuh baru ke arah kiri, jadi gitu. Kenapa? Karena keutamaan shaf ini di sebelah kanan. Tapi nggak boleh terus ya, karena demi alasan sebelah kanan maka imam paling selatan. Dibenjir dewe anak paling kidul. Ya aja, tetap ke tengah. Oh no, alasannya biar penyanyi ini di sebelah kanan maka imamnya jadi taruh sebelah selatan. Wah, rusak aturan kayak gini. Ketemu orang-orang kayak gini nih yang perlu dibenahi, perlu dibinasakan. Kemudian wanudiba wukufun fi shafin awal, disunahkan berdiri itu di shaf yang pertama. Shaf pertama artinya adalah shaf yang di samping imam, meskipun ada mimbarnya atau cagak. Jadi imam, mimbar, baru shaf yang pertama. Tetap dinamakan shaf pertama. Enggak kok dia shaf kedua lah, pertamanya itu mimbar. Mimbar enggak jamaah ya. Jadi dia enggak ikut. Kemudian yang utama adalah shaf berikutnya ketiga, keempat, kelima. Shaf yang paling utama dari seluruhnya adalah shaf yang bagian kanan. Sekarang ada pertanyaan, dia bingung, ini saya sebelah kanan atau di shaf awal ya. Kalau di shaf awal adanya sebelah kiri, kalau mau shaf yang kanan harus yang di shaf kedua. Ini bagaimana? Maka jawabannya adalah sebaiknya dia di shaf pertama agar penuh dulu. Jangan memburu shaf kanan, tapi lebih memburu shaf pertama. Yang baik itu di belakang imam tepat atau yang di sebelah kanan. Jadi ada pertanyaan, kalau orang itu mendekat imam tapi sebelah kiri, sementara yang shaf kanan belum penuh tapi nanti jauh, maka milih yang mana? Jawabannya milih yang kanan meskipun sebelah kiri dekat dengan imam. Wa idraku shafil awal aula min idraki ruku'i wa raka'ah al-akhirah. Bagaimana hukumnya mendapatkan shaf yang pertama dibanding dengan ruku' tapi di selain rakaat yang terakhir, ini bagaimana? Maka sebaiknya adalah mendapatkan barisan yang awal ketimbang mengejar rukuk di selain rakaat yang terakhir. Artinya begini, ada makmum ini datang,
kalau dia mau mengejar sambil bersama dengan imam, jamaahnya ini bisa bersama imam, maka mestinya dia masuk masjid langsung jamaah. Karena posisi imam sudah mau rukuk, Allah Akbar. Kalau dia mengejar di saf terdepan, karena masjidnya terlalu gede, nanti nggak akan bisa. Artinya posisi imam nanti sudah bangun dari rukuk, sudah tidak. Nah, kalau dia ingin mendapat satu rakaat, maka dia langsung masuk masjid Allah Akbar meskipun mencil sendirian di sini. Ini pertanyaannya, mana yang utama? Dia mengejar satu rakaat agar mendapat bersama imam, atau dia mengejar shaf awal? Jawabannya shaf awal, asalkan bukan rakaat terakhir. Kalau rakaat terakhir imamnya sudah nomor 3 di sholat maghrib, maka meskipun sampean baru datang di dalam masjid yang awal atau bahkan di serambi, asalkan itu yang terakhir, maka sebaiknya sholat di situ. Tapi nggak temennya ya, shafnya sendirian di situ, karena dalam rangka mengejar rakaat yang terakhir itu. Kemudian wakuriha li makmumin infiradun anisyaf, dimakruhkan makmum itu sendirian, tidak bersama dengan barisan lain kalau memang barisannya masih luas, masih jembar. Tapi yang baik dia masuk ke barisan itu lalu memulai mengikuti di barisan sebelum menyempurnakan barisan yang sebelumnya. Artinya si makmum itu jangan sampai sendirian mencari barisan-barisan, disempurnakan yang masih kosong-kosong itu. Wa wuquful dzakar al-farti an yasarih wa wara'ah wa mukhadiyan lahu wa muta'akhran kasirun. Kemudian laki-laki kok sampai dia berdiri di samping kiri itu makruh, atau laki-laki di samping belakang, di belakangnya makruh, atau laki-laki datang jamaah itu tidak mau di belakangnya imam di samping kanan, tapi langsung berpapasan dengan imam, artinya persis. Jadi imam langsung dia di sampingnya imam pas, Allah Akbar jadi makmum. Jadi biar terlihat kalau ada makmumnya, jadi samping tepat imamnya Allah Akbar, maka hukumnya makruh. Diperhatikan, ada kaidah yang berbunyi kullu makruhin min haitsul jamaah yufawwidu fadilataha. Ini diambil dari kata-kata beliau yang berbunyi wa kullu hadhi tufawwidu fadilatal jamaah. Maka timbul kaidah baru yang tidak disebutkan dalam kitab Ashfa wan Nadhair, mengatakan kullu makruhin min haitsul jamaah mufawwidun li fadilatiha. Ini ditulis oleh Ibnu Ziyad dalam kitab Fatawi Ibnu Ziyad, mengatakan kullu makruhin min haitsul jamaah, setiap kemakruhan yang timbul karena jamaah mufawwidun li fadilatiha, bisa menghilangkan keutamaan berjamaah. Apa itu contohnya makruh yang dipandang dari sisi jamaah? Satu, kasus fadilatus suhuf. Orang itu sebaiknya kalau shaf itu rapi barisannya. Kalau masih ada yang kosong, hukumnya makruh. Makruh menghilangkan fadilah jamaah. Yang kedua, orang itu sebaiknya datangnya dari kanan dulu, kok tiba-tiba dia langsung ke kiri, makruh. Makruh menghilangkan fadilah jamaah. Kan emang kita niatnya kan biar dapat 27 derajat, hilang begitu saja. Belum melakukan kemakruhan yang mufawwidun li fadilah jamaah. Kemudian misalnya lagi, orang kalau jamaah sebaiknya itu menunggu imam. Imam takbir, Allahu Akbar, baru takbir, Allahu Akbar. Imam rukuk, Allahu Akbar, baru kita rukuk, Allahu Akbar. Nah kita nggak mau menunggu imam, malah mendahului imam. Imam belum rukuk, kita rukuk dulu, Allahu Akbar, baru imam, Allahu Akbar. Maka hukumnya makruh. Kalau makruh, tidak kita hilang. 20 derajat itu sirna. Kullu makruhin min haitsul jamaah mufawwidun li fadilatiha. Setiap kemakruhan yang timbul dari jamaah maka bisa menghilangkan keutamaan jamaah sebagaimana yang dijelaskan ulama. Wa yusannu alla yazida ma baina shaffaini wal awal wal imam ala salasati adru'in. Sebaiknya jarak antara dua shaf, jarak antara shaf awal dengan imam jangan melebihi 3 dirok. Kalau satu diroknya itu 50 cm berarti 1,5 meter ya. Loh, katanya 300 dirok atau astokaduan itu kalau syarat jamaah. Kalau syaratnya fadilatus shaf itu minimal 1,5 meter. Jadi pas sajadah ya. Sajadah itu kira-kira berapa itu? 1 meter ya. Jadi 1,5 meter itu maksimal itu. Jangan terlalu lebih. Karena nanti kalau terlalu lebih nanti malah cepat sesek nanti. Kemudian wayaqifu khalfal imam ar-rijal. Urutannya diperhatikan. Shaf itu adalah laki-laki dulu yang besar-besar ya. Dewan asatid yang besar-besar. Kelas 5 belakang. Kelas 4, nah baru anak-anak kecil, SP, muhadharah, yang kecil-kecil itu.
Ustazah depan. Jangan mau ustazahnya di kamar nyeteli laptop nilai Korea. Nah itu sebaiknya yang paling depan. Baru setelah itu yang terakhir, yang paling belakang adalah wanita-wanita. Jadi wanita kalau di masjid jamaahnya paling belakang. Wanita yang paling belakang. Jadi gitu ya. Nah, gimana itu menghadapi keadaan? Biasanya wanita ditaruh di samping kanan atau kiri. Jamaahnya diapit pakai sadir. Itu gimana? Ya itu kalau melihat takbir ini nggak pas itu. Ya, itu bisa menghilangkan fadilatul jamaah. Karena softnya nggak begitu. Karena kalau melihat ini mestinya wanita itu ada di belakang. Tapi istihad lokal lagi itu agar si wanita juga mendengar suara si imam. Tapi sebenarnya di belakang. Ya paling amannya yang musulan dewe lah. Mengatun sing imam ya mengatun. Karena kalau di samping kan bahaya nanti. Kalau para pemuda dan pemudi sujud, nah ini malah saling melihat mata, hidung menempel mustar. Wala yu'akhir as-sibyan. Awas, anak-anak kecil yang sudah terlanjur di depan nggak boleh digeret ke belakang, nggak boleh dijunjung ke belakang. Kenapa? Karena mereka juga manusia. Litihad di jinsin, karena mereka juga laki-laki meskipun anak kecil. Salahnya dewasa tadi nggak mau datang tepat waktu. Yang udah lah kecuali kalau si anak kecil tadi datangnya bersama dengan laki-laki dewasa, maka si anak kecil taruh di belakang. Jangan kamu belakang aja, nanti kamu rame di depan. Udah anak kecil banyak, malah dia berkelahi di saat sholat. Satu-satuan sikil itu kan, nah itu nggak baik itu. Atau kau pakai kaos gambarnya macan, seneng buri sholatnya gak bisa konsentrasi dulu untungnya macan ini. Kemudian syarat lagi jamaah adalah ilmun yang tiqali imamin, harus mengetahui gerak-gerik imam. Caranya mengetahui bagaimana? Satu, dengan melihat langsung. Yang kedua, melihat barisan. Yang ketiga, mendengar suara imam. Yang keempat, mendengar suara mubalek yang menyampaikan suaranya si imam. Jadi dilihat dulu ada mubaleknya. Syarat lagi, kalau jamaah di depan televisi, kamu jamaah, ya jamaah Jumatan, ya Jumatan. Imamnya Masjidil Haram, Pak. Lah kok bisa pakai televisi? Ya nggak boleh itu. Masjidil Haram jamaah nenggene. Nggak boleh. Jadi harus kumpul dengan imam. Maka syaratnya lagi harus berkumpul imam makmum di satu tempat. Sekarang ada pertanyaan. Kalau keduanya sama-sama di masjid, makmum imam di masjid bagaimana? Maka dijawab sah jamaahnya. Pertanyaan, masjid itu apa saja sih? Masjid itu ya yang diwakafkan jadi masjid. Tembok-temboknya itu juga termasuk masjid. Terus serambi. Tapi serambi bisa dikategorikan masjid. Syaratnya satu, memang diketahui secara yakin bahwa itu masjid. Jadi ada pengumuman serambi ini adalah masjid. Atau yang kedua, tidak jelas identitasnya, statusnya nggak jelas. Ditanya, "Mbah, ini masjid nggak?" Ya nggak tahu, maka dimasukkan masjid. Tapi kalau sudah dijelaskan bahwa ini bukan masjid, maka itu nggak masuk masjid. Misalnya masjid sini, pernah saya tanya sama Abah, "Bah, ini serambinya masjid nggak?" "Enggak, nah. Saya masjid saya tak batasi tok." Itu yang wakaf belum batalan. Maka santri-santri nek waya Jumatan kok sholatan emang nggon serambi, hukumnya enggak sah Jumatan. Karena serambi bukan masuk masjid. Hati-hati, muslim kali tak kandani, takon ngalor-ngalor ini. Kenapa? Karena kalau salah satunya bukan masjid, yang satu imam di masjid, yang satu di luar di serambi, maka hukum jamaahnya bisa sah. Syaratnya jangan izwiror inqitof. Izwiror itu belok kanan, belok kiri. Inqitof itu izwiror itu belok, inqitof itu belok. Kalau izwiror itu samping kanan, samping kiri. Jadi menggok samping kanan, menggok samping kiri namanya izwiror. Kalau inqitof balik kanan atau balik kiri itu namanya inqitof. Kalau diserang di situ, itu posisinya mesti ada izwiror. Kalau nggak izwiror itu langsung bisa sampai imam. Berarti kan bisa berjalan. Nah, kalau di situ kan nggak bisa. Kalau mau berjalan kan tetap sedikit harus maju, belok, inqitof, belok, baru bisa sampai pada imam. Maka ini bisa tidak sah. Maka hati-hatilah ya. Eman-eman sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kalau kita nggak punya ilmunya, jadi nggak sah. Nah, kalau semisal belum ada keterangan, itu nggak apa-apa malah. Loh Pak, ngapain kok sama tanya sama Abah juga? Ditanya biar jelas statusnya. Kok ngapain dikandani malah menyalahkan yang ngandani. Deblok malah. Jadi memang harus ditanyakan juga biar jelas statusnya. Ini kalau nggak jelas memang enak. Kalau nggak jelas malah masuk masjid. Kalau nggak jelas masuk. Kalau misalnya saya diem
itu malah bisa masuk masjid, nggak apa-apa. Tapi kan saya dosa gantian, sudah terlanjur tanya kok. Makanya ada ya, latas alu an asya itu bedalakum tasukum, jangan terlalu banyak tanya. Kalau terlalu banyak tanya memang susah sendiri ya. Tapi sudah terlanjur gimana lagi? Kecuali kalau dibongkar itu, bruk, nah kemudian bisa izhiror in itof, maka baru diperbolehkan. Ada lagi istilah, ada namanya masjid, ada namanya rohabiyah, ada yang ketiga namanya harim. Ya, harim ini bukan kok wanita yang haram bagi kita, enggak. Wah, itu harim enggak itu. Tapi ini harim artinya adalah yang ada di dekat masjid, namanya harim. Apa itu rohabiyah? Rohabiyah itu tempat yang dipagari di samping masjid tapi enggak masuk dalam masjid. Jadi biasanya itu bangunannya, kalau masjid-masjid itu biasanya kan kalau yang masjid itu dikasih lengkap dari jendela, pintu lengkap. Nah, kalau rohabiyah cuma pagar. Lah kalau harim yang di luar rohabiyah, misalnya WC, tempat penitipan sendal, jeding, terus tempat parkir, itu semuanya harim. Kalau harim semua ulama sepakat itu nggak masuk masjid. Kalau di Tuban itu harimnya unik. Jadi masjid yang atas itu buat sholat, yang bawah itu buat beol. Ada itu perkhilafan dulu. Ini bagaimana ini hukumnya haram? Masjid itu kan dari atas sampai bawah 7 bumi. Lah kok malah yang bawah dibuat WC? Ini apa enggak berdosa ini? Kakus dalam masjid atau beol dalam masjid ini? Ternyata memang ada perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu haram. Enggak baik lah ya. Buat masjid yang normal-normal biasa lah. Ada lagi masjid kapal Nabi Nuh itu. Model. Nggak ada orangnya ya sama aja. Ada sih tapi buat selfie. Kemudian contoh lagi, harim adalah tempat memasukkan air atau tempat penitipan sendal. Ini namanya harim. Itu hukumnya nggak masjid. Nah sekarang pertanyaannya, kalau keduanya sama di masjid bagaimana? Jawabannya jamaahnya sah meskipun jaraknya panjang banget melebihi 3 kilo. Misalnya ada masjid 1 kilo, imamnya ini di yang barat sementara makmumnya di paling ujung timur, hukumnya sah asalkan satu masjid. Apa ada Masjidil Haram itu panjang sekali. Masjidil Haram sekarang diperpanjang karena semakin banyak orangnya itu. Anak kecil pada haji itu. Kalau dulu kan orang-orang tua yang haji, sekarang kan anak kecil umroh haji biasa, seperti main ke Borobudur aja. Nah, mestinya orang-orang tua aja itu ya. Ini patunya yang belum haji. Kemudian hilafi man bibina'in fihi layan fudu babuhu ilaih. Bagaimana ini? Kalau ada makmum di dalam masjid posisinya, tapi dia di dalam kurungan, yang kurungan itu dikunci dengan kuat sehingga dia nggak bisa sampai kepada imam. Misalnya sudah dikunci, digembok, atau dia berada di tangga, dia berada di loteng yang atas, berada di tempat yang atas, tingkat atas, tapi nggak ada tangganya. Dia nggak bisa turun, tapi dia ya, misalnya dia ada di atas nggak ada tangganya, bagaimana? Hukumnya nggak sah jamaahnya karena dia nggak sampai kepada imam. Jadi syarat jamaah al-istitrok, tapi di sini nggak disebutkan. Al-istitrok harus bisa berjalan sekira dia jalan sampai imam. Andaikan dia itu dihalangi ya di luar masjid, dia dihalangi benang kecil aja, itu nggak sah jamaahnya karena dia nggak bisa sampai imam kecuali melompat bisa batalkan sholat. Jadi yang penting adalah dia berjalan atau dia berjalan sampai ke imam. Tapi kalau dia nggak bisa berjalan sampai ke imam nggak sah jamaahnya. Kalau masjid bagaimana? Kalau masjid kalau cuma sehelai rambut atau tampar yang ada nggak apa-apa, masih dianggap satu lokasi. Tapi kalau sampai dikunci, dikurung atau di tingkat atas nggak ada tangganya, itu keterlaluan. Maka hukumnya tidak sah. Maka diperhatikan dalam I'anatul Thalibinnya disampaikan bahwa orang itu kalau buat tangga sebaiknya tangganya dalam masjid, jangan di luar. Kalau tangganya sampai di luar, maka jamaahnya nggak sah, jumatannya nggak sah. Maka biasanya ya, kalau buat fantasi, contoh kalau sampai dari pengurus pembuatan masjid pembangunannya dan pencarian proposal dananya, maka perhatikan membuat tangga itu di dalam masjid, jangan di luar. Kalau memang sama, wah nggak menarik di luar ya kan sebuah dua. Yang depan tangga fantasi. Yang penting andaikan ada orang yang masuk di situ dengan sedikit kesusahan masih bisa, tapi sedikit aja kesusahannya. Nah, yang lain yang bagus di luar nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya di luar nggak ada yang di dalam nggak sah. Karena dia akan izbiror ini top di luar masjid. Barang siapa jamaahnya izbiror dan ini top, maka hukumnya tidak sah jamaahnya. Sekarang ada pertanyaan.
Karena law waqafa min wara'i syubbakin bi jidaril masjid. Itu jidar atau khidar itu? Di jidaril masjid wala yasilu ilahi illa bizbirorin awin itofin. Sebagaimana ada orang itu jamaah di luar masjid dan ada jendela. Misalnya santri jamaah di pelataran atau di serambinya tadi yang bukan masuk masjid tadi. Kemudian ada jendela yang dia bisa masuk kepada imam tapi harus lewat jendela. Nah orang sholat lewat jendela itu kan batal sholatnya. Ada cara untuk memperkecilkan tubuh, kemudian membungkuk, kemudian merkungkung dan lain sebagainya. Itu kan bisa membatalkan sholatnya. Nah, kalau dia sampai kepada imam kok izwiro dan initof maka nggak sah. Apa sih izwiro dan initof dan cantik izwiro initof izwiro initof? Izwiro itu artinya adalah samping kanan samping kiri. Sedangkan initof artinya belok kanan atau belok kiri. Jadi jamaah itu nggak boleh izwiro dan initof, harus lurus-lurus saja. Maksudnya adalah seseorang itu bisa sampai kepada imam dengan cara harus memungkuri Ka'bah atau minimal ngewas dodo. Itu namanya izhar initof. Jadi izhar initof adalah seseorang yang ingin berjalan kepada sampai imam itu harus membelok dari Ka'bah atau harus keluar dari berhadapan-hadapan dengan Ka'bah. Jadi belok atau ngesamping. Itu namanya izhar initof. Walau kana haduma fi wal akhar kharijau syurita ma'a qurbil masafah adamu ha'il. Kalau makmumnya di masjid, imamnya di luar atau dibalik, imamnya di luar di masjid, makmumnya di luar, maka syaratnya dua. Satu, jangan terlalu jauh. Artinya kalau melebihi 300 dirok, 300 dirok itu kalau satu diroknya adalah 50 cm, berarti 300 kali 50 berapa? 1.500 ya. 1 kilo lebih setengah lah. 1 kilo lebih setengah. Itu dinamakan sebagai maksimal orang berjamaah. Orang berjamaah itu maksimalnya begitu, 1,5 kilo. Nah, kalau dia melebihi itu maka nggak sah. Yang kedua syaratnya tidak boleh ada penghalang. Penghalang itu ada dua, yamna'u murur, yamna'u ru'yah. Penghalang yang bisa mencegah sampai ke imam, ada penghalang yang mencegah melihat imam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia itu tidak bisa sampai kepada imam karena yamna'u ru'yah, karena nggak bisa melihat imam, maka bagaimana? Maka solusinya kalau dia nggak bisa melihat imam adalah lihatlah orang yang berdiri di belakang pintu yang bisa sampai kepada imam. Manfaat itu sampai pada imam. Jadi ada orang jamaah di halaman yang timur masjid sini misalnya, di halaman timur tapi sebelah kanan sehingga nggak bisa melihat imam Jumat yang ada di sebelah barat. Maka solusinya adalah dia berjamaah bersama dengan orang yang berada di belakang pintu, kemudian orang itu bisa sampai kepada imam. Nah, orang yang di belakang pintu ini namanya robit. Tapi di sini nggak disebutkan dalam i'anahnya. Namanya robit. Nah, robit ini sangat-sangat diperlukan sekali untuk menyambungkan antara makmum yang nggak melihat imam dengan imam yang ada di depan. Misalnya imam dan makmum ini ada di bangunan, yang satu di halaman luar, yang satu di halaman dalam. Atau imam makmum ini yang satu di bangunan, yang satu di lapangan. Maka syaratnya juga harus ada robit. Sekarang pertanyaannya, tadi kan yang yamna'ul ru'yah. Kalau yamna'ul murur, dia nggak bisa sampai kepada imam kecuali ada jendela, ada pintu yang terkunci, meskipun nggak sampai digembok, dia nggak bisa melihat dan nggak bisa sampai kepada imam. Atau ada kain yang menutupi sampai kepada imam, atau tidak ada robit, itu bagaimana? Maka jamaahnya tidak sah. Jadi dapat diambil kesimpulan, HL ada dua, ada yang yamna'ul ru'yah, ada yang yamna'ul murur. Kalau yamna'ul ru'yah ada solusinya, kalau yamna'ul murur nggak ada solusinya, bisa batal sholatnya. Jadi kejem yang yamna'ul murur. Yang lebih bahaya yang yamna'ul murur. Yamna'ul ru'yah masih ada solusinya, yaitu ada robit. Tapi kalau yamna'ul murur harus diangkat, itu yang yamna' itu harus dihilangkan, meskipun sebiji, meskipun sehelai rambut atau sehelai benang. Benang ditarik panjang bisa menghadangi dia sampai kepada imam kecuali dengan melompat, maka juga dinamakan yamna'ul murur, bisa tidak mengesahkan jamaahnya. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumin
hida al manfaat hatta yaro al imam au ba'du man ma'au fi bina'i fa bina'i tasyihu salatu man makan akhar. Sekarang membahas tentang robit. Selesai tadi bahas robit, sekarang robit itu adalah orang yang bisa sampai kepada imam dan dia menjadi pengganti imam bagi para jamaah yang tidak bisa langsung melihat kepada imam. Itu ada solusinya, namanya robit. Dia posisinya sama dengan imam. Satu, tidak boleh makmum mendahului takbirnya robit. Satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh kakinya si makmum yang tidak melihat imam tadi mendahului kakinya si robit. Harus di belakang kakinya robit. Jadi robit ini keramat gandul ya. Keramatnya hilang, tinggal gandulnya. Posisi dia ini persis seperti imam. Keramatnya sama dengan imam karena menyampaikan posisi imam kepada makmum yang nggak bisa melihat. Nah maka dia itu harus dianggap sama dengan imam. Satu, ketika takbiratul ihram, para jamaah nggak boleh mendahului robit. Dua, ketika dia berdiri, para jamaah nggak boleh mendahului berdirinya si robit. Kalau mendahului perbuatan bagaimana? Misalnya robit belum rukuk, jamaah rukuk dulu, ya itu nggak apa-apa. Yang nggak terus sama persis tuh nggak. Ya ada sisi-sisi yang mirip, ada yang tidak mirip. Gitu ya. Maka santri sebaiknya jadilah seperti robit yang bisa menghantarkan ilmunya para ulama. Jadi begitu. Tapi nggak sama persisnya. Jenis santri yang gitu ya. Bedanya santri dengan kiai itu cuma sedikit aja. Kalau kiai itu makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Itu kiai yang bagus ya. Nah, sedangkan kalau santri seperti kita ini sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit minum. Cuma sedikit bedanya. Kemudian wala yadurruhum butlanu sholatih ba'da ikhramihim al-auja. Bagaimana ini? Kalau si robit yang dijadikan persis seperti imam, lah kok malah batal sholatnya? Jamaah udah ikut malah dia batal. Maka jawabannya tidak masalah, biarin dia batal aja, itu nggak apa-apa mulkul mu'tamad. Meskipun ada ulama yang mengatakan berbahaya. Dikiaskan pula adalah apabila seorang itu jamaah tepat di belakang pintu bisa melihat imam, tiba-tiba ada anak kecil, pintunya ditutup. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena yutafaru fid dawam malah yutafaru fil ibtida. Dimaafkan di tengah-tengah apa yang tidak dimaafkan di awal-awal. Kalau di awal waktu pintu ditutup nggak sah, tapi kalau di tengah-tengah ya nggak apa-apa lah ya. Karena siapa yang bisa menjamin dari awal jamaah aman Sulaiman kan nggak bisa ya. Sampai akhir kan nggak bisa. Far'un lawaqafa haduhuma fi ulwin wal akhar fi suflin usturiqa adabul hailulah la muhada. Apabila imam di bawah, makmum di atas. Imamnya di bawah, makmum di tingkat atas. Ada masjid itu tingkatnya sampai 1000. Bahkan di Kuwait itu ada bangunan itu sampai tingginya. Itu ketika Ramadan, bagian bawah itu udah berbuka puasa, yang atas belum. Karena saking tingginya, sehingga yang atas masih melihat matahari sebelah kanan sana. Yang bawah udah nggak melihat karena sudah buruk, tapi yang atas masih melihat. Maka kata ulama Kuwait, bagaimana hukumnya puasa ini? Pusing mereka. Kalau melihat posisi mataharinya masih haram, tapi kalau melihat waktunya kok kayaknya udah berbuka. Akhirnya mereka mengatakan yang atas belum boleh, yang bawah sudah boleh. Yaitu kalau pakai lift enaknya yang atas turun dulu kan, makan baru naik lagi. Ternyata di atas masih belum terbenam ya, puasa lagi nanti. Makannya 2 kali. Kalau orangnya politik itu saat makan ya turun, kalau mau taraweh naik lagi. Kan belum taraweh di atas. Kalau di atas sudah mau taraweh, dia turun lagi kan udah subuh. Waktunya syukur. Kemudian apabila ada imam ya jamaah, imamnya di bawah, makmumnya di atas. Ini gimana syaratnya? Syaratnya yang penting jangan ada yang menghalangi untuk sampai kepada imam. Itu aja syaratnya. Ada tangganya, jangan sampai terhalang-halangi dengan apa saja di pintu, digembok atau dikunci, itu jangan. Yang penting bisa sampai kepada imam. Wajib untuk berhadapan-hadapan enggak? Artinya si imam yang ada di sebelah bawah ini, apakah makmumnya harus tepat dengan imam? Harus tepat. Misalnya jamaahnya melintir di sana sendirian, boleh nggak? Atau tepat? Jawabannya tidak wajib tepat. Tidak harus kok karena imam tepat tuh nggak harus bangunannya. Boleh di sana juga nggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan dalam kitab Bujairomiyah mengatakan makruh hukumnya, kecuali ada niat untuk mengajari si makmum yang belum bisa. Itu kadang kan ada ya, imam itu dikasih tempat agak tinggi dikit untuk mengajari makmum, maka hukumnya gak apa-apa. Atau
atau tempatnya terlalu berdesakan sehingga dibuat tingkat lagi juga nggak apa-apa. Kemudian wa in kana fi ghairi masjidin, meskipun keduanya tadi tingkatnya tidak masjid ya, meskipun tingkat rumah biasa nggak apa-apa. Ini menyelisihi ucapan ulama-ulama mutaakhirin. Nah ini tadi saya katakan bahwa membuat tingkat itu hukumnya makruh kalau tidak ada butuh. Nah di sini nggak disampaikan butuhnya. Butuhnya itu satu, misalnya adalah untuk mengajari para makmum, imamnya berniat mengajari. Yang kedua